Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan melanjutkan tentang bagian dari solar heat gain atau sebelumnya adalah thermal bangunan ya. Nah, lanjutan dari thermal bangunan ini kita akan membahas perhitungan mengenai kebutuhan penyejukan dalam bangunan. Uh, Kalau memang suatu bangunan, karena bangunan ini dipengaruhi oleh iklim ya dan radiasi matahari, maka supaya pengguna dalam bangunan tersebut merasa nyaman, maka perlu pendinginan karena pasti bangunan terkena radiasi matahari juga ya, makanya perlu pendinginan. Nah, pendinginan sendiri ada 3. Ada penyejukan konduktif atau conductive cooling. Ini penyejukan karena tubuh kehilangan panas melalui kontak dengan benda lain yang dingin. Kemudian ada penyejukan konvektif atau convective cooling. Ini merupakan penyejukan dengan memanfaatkan aliran angin sehingga efeknya adalah merasakan penyejukan fisiologi. Bila benda hangat dilewati angin, maka akan terjadi perpindahan panas dari benda tersebut ke udara karena panas tersebut dibawa oleh angin. Nah, contohnya ketika kita meniup bubur yang panas kita tiup jadi dingin gitu. Kemudian yang ketiga ada penyejukan radiatif atau radiative cooling. Penyejukan radiatif ini merupakan penyejukan dengan memanfaatkan mekanisme radiasi. Kalau pada iklim kering, jarang berawan, malam hari akan terasa sejuk karena permukaan bumi yang hangat akan melepaskan panasnya secara radiasi ke langit yang dingin. Sedangkan kalau pada iklim tropis lembab, seperti di Indonesia ya, langit hampir selalu berawan. Benda-benda yang hangat di permukaan bumi sulit untuk melepaskan panasnya ke langit. Itulah sebabnya kita merasa gerah pada saat cuaca mendung atau berawan. Uh, jadi kalau kita membahas kilas seperti pada video sebelumnya ya, keseimbangan termal dalam bangunan. Nah, ternyata merancang sebuah bangunan itu tentunya harus memperhatikan kenyamanan di dalam bangunan. Perbedaan iklim daerah satu dengan yang lainnya juga akan mempengaruhi dalam desain bangunan. Jadi bangunan arsitektur yang ada di Indonesia tentunya harus memperhatikan karakteristik kondisi iklim yang ada. Meresponnya lalu menuangkannya ke dalam sebuah rancangan yang memperhatikan prinsip bangunan tropis lembab. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya, bangunan di Indonesia itu memerlukan bukaan pada fasad yang harusnya cukup dan cukup besar ya. Konsekuensi banyaknya sinar dan radiasi panas matahari yang masuk harus dibatasi dengan cara filtering yang baik agar ruangan tetap terasa nyaman. Di samping itu, jarak antar massa bangunan sebaiknya jangan terlalu rapat. Jadi maksudnya kalau ada di perumahan gitu sebaiknya antar bangunannya itu ada jeda, ada jarak sedikit gitu supaya angin dapat tetap mengalir ke dalam ruangan. Faktor-faktor penting yang mempengaruhi kenyamanan di dalam ruangan tertutup adalah temperatur udara, kelembaban udara, radiasi pada dinding dan atap, gerakan udara, dan tingkat pencahayaan dan distribusi cahaya pada jendela. Jadi kelimanya ini sangat berhubungan sekali ya. Nah, kalau kita lihat bahwa keseimbangan termal akan terjadi jika jumlah semua heat flow adalah 0. Jika jumlahnya adalah lebih dari 0, maka suhu dalam ruangan meningkat, dan jika kurang dari 0, maka suhu dalam ruangan menurun atau menjadi dingin. Jadi, faktor-faktor keseimbangan termal dalam bangunan itu ada 2. Ada yang menggunakan active system, dan ada juga menggunakan passive system. Kalau active system ini biasanya menggunakan AC, kalau passive system ini menggunakan ventilasi alami. Nah, rumusnya pada active system adalah QE plus atau ditambah QS ditambah atau minus QJ
ditambah Qv dan plus minus Qm dikurangi Qe sama dengan 0. Nah, sementara kalau pada passive system, Qi plus minus Qs plus Qc plus Qv minus Qe adalah 0. Nah, ini tadi yang kita sebutkan bahwa keseimbangan termal akan terjadi jika jumlah semua heat flow adalah 0. Kalau ini seimbang maka dan hasilnya 0, maka keseimbangan termalnya terjadi ya. Tapi jika jumlahnya lebih dari 0, maka suhu dalam ruangan meningkat, dan jika kurang dari 0, maka suhu dalam ruangan menurun atau menjadi dingin. Nah, dari rumus ini diketahui bahwa Qi atau internal heat gain merupakan panas yang bersumber dari dalam ruangan atau badan manusia atau lampu atau peralatan. Nah, ini hasilnya positif, satuannya semuanya ini watt. Kemudian yang Qs adalah solar heat flow, yaitu panas dari matahari yang melewati kaca atau jendela. Qc adalah conduction heat flow, atau panas dari ruang luar yang menembus dinding. Kalau di Indonesia itu biasanya positif, sementara kalau nilainya negatif ini biasanya musim dingin di negara iklim moderate seperti Kanada, Norwegia. Ini maksudnya iklim subtropis ya, subtropis ke arah dingin gitu. Kemudian Qv atau convection heat flow ini merupakan panas dari udara luar yang melalui bukaan. Kemudian ada Qm atau mechanical cooling, yaitu panas yang harus diangkut oleh AC. Kemudian ada Qe, atau Qe ini evaporation, yaitu panas karena penguapan. Nilainya biasanya negatif. Kebutuhan penyejukan dengan keseimbangan termal. Nah, karena tugas AC adalah membuang kelebihan kalor dari dalam ruang ke luar ruang, sehingga jumlah kalor di dalam ruang tidak berlebih dan suhu udara tidak naik di atas batas kenyamanan termal, maka perlu adanya metode penghitungan keseimbangan termal dalam bangunan. Nah, ini berhubungan sama slide sebelumnya ya. Jadi, kalau dimasukkan rumus, karena ini perlu penyejukan supaya terjadi keseimbangan termal pada bangunan gitu. Dari rumus ini tadi, maka rumus utamanya adalah Qi plus Qs plus minus Qc plus minus Qv plus minus Qm dikurangi Qe sama dengan 0. Nah, bila hasilnya positif, maka ruangan akan jadi panas. Demikian sebaliknya, kalau hasilnya negatif, ruangannya bisa jadi dingin. Nah, untuk di Indonesia, hot humid region, keseimbangan termal itu rumusnya jadi Qi plus Qs plus Qc plus Qv plus Qm minus Qe sama dengan 0. Tapi untuk memperkirakan beban penyejuk udara, rumusnya dapat ditulis jadi Qe sama dengan Qi ditambah Qs ditambah Qc ditambah Qv ditambah Qm. Nah, Qi itu tadi jumlah panas baik dari manusia dan peralatan kantor atau rumah tangga. Lalu Qc sendiri adalah luas jendela dikalikan intensitas radiasi matahari dikalikan solar gain factor dari bahan kaca. Jadi rumusnya adalah A dikali I dikali theta. Gs satuannya watt ya. Lalu A adalah luas jendela dengan satuan meter persegi, I intensitas radiasi matahari dengan satuan watt per meter persegi, dan tetanya adalah solar gain factor dengan bahan kaca. Kemudian Qc tadi diperoleh dari luas dinding dikalikan nilai transmitan dikalikan selisih suhu. Rumusnya Qc sama dengan A kali U kali delta T. A adalah luas dinding
Kemudian U sendiri nilai transmitan, dan delta T adalah selisih suhunya. Lalu untuk QV-nya sendiri berasal dari 1300 dikali volt dikali delta T. Maaf, 1300 dikali kecepatan penghawaan dikali delta T. Jadi 1300 ini adalah panas jenis udara, kemudian V itu kecepatan penghawaan, dan delta T adalah selisih suhu. Lalu ada, untuk mengetahui suhu permukaan yang terkena matahari langsung, rumusnya adalah T0 ditambah I kali cos B dikali alfa dibagi F0. TS sendiri suhu permukaan yang terkena matahari langsung. Kemudian T0 adalah suhu ruang luar. Kemudian I adalah intensitas radiasi matahari dengan satuan watt per meter persegi. B adalah sudut datang radiasi matahari, sudut antara garis normal bidang dan garis ke matahari. Kemudian alfa adalah bilangan serap permukaan dinding, F0 adalah konduktan permukaan yang kena radiasi matahari dengan satuan watt per meter persegi Celcius. Nah, sebagai latihan, tugasnya sudah di-upload di Google Classroom. Silakan disimak dan dikerjakan. Dan segera dikumpulkan, di-upload di slot yang sudah disediakan di Google Classroom. Sekian materi tentang penyejukan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.